Sepak bola sudah dimainkan di Bandung setidaknya sejak akhir abad ke-19. Pemainnya kebanyakan orang-orang Belanda. Meskipun demikian, warga pribumi dan sejumlah etnis seperti Tionghoa, Arab, dan Ambon pun kemungkinan besar sudah memainkan sepak bola. Sebab, sejumlah catatan sejarah menyebutkan, permainan yang dikenal dengan sebutan sepak raga itu sudah digandrungi masyarakat di masa itu. Pada awalnya, sepak bola dimainkan hanya sebagai ajang rekreasi dan menjaga kebugaran tubuh. Namun dalam perkembangannya, para pelakunya membentuk perkumpulan tersendiri. Perkumpulan sepak bola pertama yang didirikan di Bandung adalah Bandung Football Club pada tahun 1900. Bandung Sportvereniging Uitspanning Ninspanning per Uni dan Sport in the Open Loch Ifgezong Sidolik tahun 1903. Pada tahun-tahun selanjutnya, muncul klub-klub lain seperti Lat Unit Overwinnen Luno dan perkumpulan sepak bola militer seperti Pelocitas Cimahi dan Sparta. Pada masa itu, perkumpulan-perkumpulan sepak bola tersebut berlatih, bermain, dan bertanding di alun-alun depan Masjid Agung. Namun, pada tahun 1905, Presiden Priangan melarang sepak bola dimainkan di tempat itu. Alasannya sederhana, pusat kota Bandung terlihat sangat kumuh. Apalagi setelah hujan turun, lapangan di depan Masjid Agung pasti berkubang lumpur karena dipakai bermain bola. Atas larangan penggunaan alun-alun sebagai tempat bermain bola, Uni memilih pindah ke sebuah lapangan bernama Gudang Uyah, sekarang Gedung Bank Indonesia. Sedangkan klub-klub lain pindah lapangan Gemeente, sekarang Balai Kota Bandung. Di lapangan Gudang Uyah, Uni kerap bertanding dengan klub-klub ternama di Bandung seperti Sidolik, Stopia atau Sekolah Kedokteran, Stopit atau Sekolah Perawatan Gigi, Karnizon Cimahi, dan Karnizon Batu Jajar. Pertandingan-pertandingan Uni di lapangan Gudang Uyah ini pun cukup menyita perhatian publik sepak bola Bandung ketika itu. Karena sorak-sorai dan hiruk-pikuk penonton sangat mengganggu kekhidmatan beribadah jemaat gereja katedral di Merdekaweg, Jalan Merdeka sekarang, dan gereja Bethel di Lodgeweg, Jalan Wastu Kencana sekarang. Melayangkan protes kepada Residen Priangan. Pada tahun 1908, pertandingan Uni dan klub-klub Bandung lainnya pun kembali terusir dari lapangan Gudang Uyah. Sebagai gantinya, Presiden Priangan memberikan sebuah tegalan bekas sawah di salah satu sudut Javastraat, Jalan Jawa sekarang. Di atas lapangan itu, kini berdiri Gedung Bank Tabungan Negara (BTN). Dalam perkembangan selanjutnya, Uni akhirnya membangun lapangan sendiri di Oostende, Jalan Karapitan sekarang, yang dibelinya dengan cara mencicil dari Bupati Bandung, Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma pada tahun 1925. Sedangkan Sidoli membangun lapangan di Posyak, Jalan Ahmad Yani sekarang, dan Sparta di Jalan Lombok, Stadion Siliwangi sekarang. Selain di pusat kota, pada masa itu juga ada sejumlah lapangan yang sering digunakan bermain bola seperti di Cikudapate, Tegalega, dan Ciroyom. Menurut catatan R. Ading Afandi dalam Lintasan Sejarah Persib karya Risnandar Sundoro tahun 2001, lapangan-lapangan yang disebutnya berada di pinggiran kota itu merupakan tempat kaum inlander alias pribumi bermain bola. Karena berada di daerah pinggiran, pertandingan-pertandingan yang diadakan kurang mendapatkan perhatian penggila bola. Ketika itu, mereka termasuk warga pribumi lebih memilih menyaksikan pertandingan-pertandingan sepak bola menir di pusat kota. Bukan hanya lapangan, untuk urusan kompetisi,
Menir-menir Belanda juga menjadi pionir. Uni misalnya, karena di Bandung belum ada pertandingan yang bersifat kompetitif. Pada tahun 1904, mereka sempat bertanding dengan Batavia Football Club. Pada tahun 1906, Uni juga mengikuti sebuah kompetisi di Batavia. Prestasinya peringkat kelima dari 7 kontestan. Zurich Sport Soccer Statistic Foundation mencatat, pertandingan antar klub pertama yang bersifat kompetitif di Bandung terjadi pada tahun 1907. Stadenwedstrijden atau kompetisi kota dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan bernama Vandel Committee yang akhirnya dijuarai Sidoli. 2 tahun kemudian, dengan titel Cordon Medaille, ajang yang digelar sudah menggunakan sistem round robin ini dijuarai Staatspoor, tim sepak bola yang diperkuat para pekerja di jawatan kereta api. Pada tahun 1914, kompetisi antar klub di Bandung sudah mulai terorganisasi lebih baik dan menjadi agenda tahunan menyusul terbentuknya Bandung Football Bond. Sejak pertama kali dikelolanya, Bandung Football Bond sudah memberlakukan pembagian divisi. Eerste Klasse Divisi 1 dan Tweede Klasse Divisi 2, dan bahkan mulai tahun 1920 ada Derde Klasse Divisi 3. Setelah bergulir 4 tahun, klub pribumi bernama Osvia tampil di kompetisi Divisi 2 musim 1918. Hanya berselang 3 tahun, Osvia sudah berada di kasta tertinggi kompetisi Bandung Football Bond. Setahun kemudian, 1919, KBS menjadi peserta Divisi 2. Pada 1921, giliran klub etnis Tionghoa Young Men's Combination yang tampil di Divisi 3. Pada musim kompetisi tahun 1924, muncul peserta Divisi 1 dengan nama Storm Vogels yang menepati peringkat kelima dari 7 kontestan. Selanjutnya, pada tahun 1929, muncul juga klub baru bernama Luchtvaart Afdeling di Divisi 1 kompetisi Bandung Football Bond. Pada masa ini, tandingan Bandung Football Bond didirikan oleh sejumlah tokoh pergerakan nasional yang berbasis di Bandung sekitar tahun 1923. Bond kaum Inlander itu bernama Bandung Inland Football Bond yang menaungi sejumlah klub anggotanya. Para pemain Bandung Inland Football Bond berlatih dan bertanding di sebuah tanah lapang di depan Tribun Pacuan Kuda Tegalega. Lapangan lain yang digunakan untuk kompetisi antar klubnya adalah di lapangan Ciroyom dan Cibuntu. Menurut sejumlah catatan, salah satu tokoh pendiri Bandung Inland Football Bond adalah Mr. Samsudin. Ketika Samsudin menuntut ilmu di RHS Batavia, Bandung Inland Football Bond dipimpin R. Atot Suryawinata yang merupakan putra tokoh pejuang wanita Bandung, Dewi Sartika. Kedua tokoh ini turut membidani kelahiran PSSI di Yogyakarta pada tanggal 19 April tahun 1930.